Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, sepasang kekasih, Tina dan Arman, menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna di mata orang lain. Tina adalah seorang perempuan yang mandiri, penuh semangat, dan bekerja keras demi kehidupannya di kota besar. Arman, seorang koki berbakat, dikenal sebagai pria pendiam dan penuh perhatian. Namun, di balik keharmonisan itu, ada ketegangan yang tak terlihat oleh siapapun. Suatu malam, tetangga apartemen mulai mencium bau aneh yang menyengat dari unit 306. Keheningan yang biasa terasa di sana kini berubah menjadi misteri. Ketika petugas keamanan gedung mendatangi apartemen tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, dan tak seorang pun menyangka bahwa cinta yang tampak sempurna itu menyimpan rahasia kelam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu apartemen 306? Bagaimana seseorang yang terlihat penyayang bisa berubah menjadi monster dalam sekejap? Kisah ini akan membawa kita menyelami sisi gelap hubungan manusia, ketika obsesi dan ketidakstabilan mengubah cinta menjadi tragedi. Apartemen itu tampak seperti hunian pada umumnya. Bangunan tinggi dengan dinding kaca yang berkilau saat tertimpa cahaya matahari sore. Dari luar, semua terlihat normal. Tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalamnya. Di unit 306, Tina tengah bersiap untuk bekerja. Ia seorang perempuan mandiri yang menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Sudah beberapa tahun ia tinggal di kota besar ini, jauh dari keluarganya, membangun kehidupan yang selalu ia impikan. Dengan penghasilan yang cukup, ia bisa menyewa apartemen yang nyaman, tempat ia berbagi hidup dengan Arman, kekasihnya yang berprofesi sebagai koki. Arman adalah pria yang pendiam, tetapi penuh perhatian. Ia tak banyak bicara, lebih banyak mengekspresikan perasaannya melalui masakan yang ia buat untuk Tina. Awalnya, hubungan mereka berjalan manis. Mereka saling mencintai, saling mendukung. Namun, belakangan ini, Tina mulai merasakan sesuatu yang berubah dari Arman. Laki-laki itu semakin sering pulang larut malam dengan ekspresi murung. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk di balkon sambil merokok, menatap kosong ke arah lampu-lampu kota. Saat Tina bertanya, Arman hanya menjawab dengan senyum tipis. "Aku hanya lelah." Namun, Tina tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, mereka duduk di meja makan. Aroma masakan Arman memenuhi ruangan, tetapi Tina merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan cara Arman menatapnya, bukan seperti biasanya. Ada sesuatu yang dingin di mata itu. "Kamu kenapa?" tanya Tina hati-hati. Arman tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, lalu menatap Tina dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Apa kamu pernah merasa ingin mengulang sesuatu?" tanyanya pelan. Tina mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Seperti mengulang waktu, memperbaiki kesalahan, atau menghapus sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi." Tina menelan ludah. Percakapan ini terasa ganjil. "Aku rasa semua orang pernah merasa begitu," jawabnya hati-hati. Arman tersenyum kecil. "Tapi tidak semua orang bisa melakukannya, kan?" Tina mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah dengan cara Arman berbicara malam ini. Ia mengalihkan pandangan, mencoba fokus pada makanannya, tetapi tangannya sedikit gemetar saat memegang sendok. Suasana di apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, berdetak pelan seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang mengerikan. Lalu tiba-tiba, Arman meletakkan garpunya dan menatap Tina lurus-lurus. "Aku pernah membuat kesalahan besar," ucapnya. Tina menatapnya, menunggu kelanjutannya, tetapi Arman hanya tersenyum. Senyum yang tidak biasa. "Kamu tahu, aku selalu berpikir tentang bagaimana jika kita bisa mengulang sesuatu. Mungkin dengan cara menghapus apa yang mengganggu," lanjutnya. Tina merasakan bulu kuduknya meremang. "Kamu bicara tentang apa, Arman?" Laki-laki itu tidak menjawab. Ia hanya memandang Tina dengan tatapan yang membuat perempuan itu ingin segera pergi dari ruangan ini. Dan saat itulah Tina sadar, Arman sudah bukan pria yang sama seperti yang ia kenal dulu. Esok paginya, seorang tetangga mencium bau aneh yang keluar dari apartemen 306. Bau itu begitu menyengat,
seperti sesuatu yang membusuk. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi beberapa jam kemudian bau itu semakin kuat. Pihak keamanan apartemen dipanggil. Mereka mengetuk pintu unit 306, tetapi tak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba dan tetap tidak ada respons, mereka memutuskan untuk masuk dengan kunci cadangan. Apa yang mereka lihat di dalam apartemen itu membuat mereka terpaku dalam ketakutan. Di dapur, meja makan masih tertata dengan rapi. 2 piring, 2 set sendok, dan garpu. Namun 1 piring sudah kosong, sementara yang lain masih berisi makanan yang belum disentuh. Di lantai dapur, ada bercak merah yang sudah mengering. Bau anyir memenuhi ruangan, dan di dalam panci besar di atas kompor, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana tengah mendidih. Arman tidak ditemukan dimanapun. Hanya ada satu hal yang pasti, malam sebelumnya, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di apartemen itu. Sesuatu yang tak seorang pun bisa membayangkan. Dan Tina tak pernah keluar dari unit 306 lagi. Apartemen itu segera menjadi pusat perhatian polisi. Garis kuning dipasang di depan pintu unit 306, menandakan bahwa tempat itu kini adalah TKP dari sesuatu yang mengerikan. Petugas forensik bergegas masuk, wajah mereka tegang saat menyaksikan kondisi di dalam. Di dapur, mereka menemukan panci besar yang masih hangat. Airnya berbuih dengan bau yang begitu menyengat. Salah satu petugas perlahan membuka tutupnya, dan saat uap panas menguar ke udara, seluruh ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Seorang polisi muda menahan napasnya, lalu menoleh ke rekannya dengan ekspresi syok. Ini bagian tubuh manusia, ucapnya dengan suara bergetar. Di dalam panci itu, terdapat potongan tubuh yang telah dimasak, seakan seseorang mencoba menghilangkan bukti dengan cara yang begitu mengerikan. Namun, itu bukan satu-satunya kejutan yang mereka temukan. Di lantai, bercak darah sudah mengering. Jejaknya memanjang hingga ke kamar mandi. Salah satu petugas forensik membuka pintu kamar mandi, dan di sanalah mereka menemukan Tina, atau lebih tepatnya, sisa-sisa tubuhnya. Beberapa bagian sudah tidak utuh, seolah telah dipotong dengan hati-hati. Kita harus menemukan Arman. Sekarang, juga, perintah salah satu petugas dengan nada mendesak. Namun, Arman menghilang tanpa jejak. 1 hari sebelum kejadian, Tina sedang duduk di sofa, memperhatikan Arman yang sibuk di dapur. Laki-laki itu terlihat lebih pendiam dari biasanya. Pikirannya melayang jauh, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. "Arman, ada yang mau kamu ceritakan?" tanya Tina pelan. Laki-laki itu berhenti mengaduk sup di panci, lalu menoleh dengan ekspresi kosong. "Kamu masih ingat pertama kali kita bertemu?" Tina tersenyum kecil. "Tentu, kamu pria pemalu yang selalu memakai jaket hitam. Aku bahkan harus menunggumu 3 kali untuk akhirnya mengajakku makan malam." Arman tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. "Dan sekarang kita di sini, hidup bersama, menjalani segalanya berdua." Tina mengangguk. "Ya, dan aku bahagia. Tapi kamu? Kamu terlihat berbeda, Man. Apa ada yang mengganggumu?" Arman menghela napas, lalu berjalan mendekat. Ia duduk di samping Tina, menggenggam tangannya erat. "Kamu percaya pada takdir?" Tina mengerutkan kening. "Maksudmu? Bagaimana jika kita sebenarnya tidak seharusnya bersama? Bagaimana jika semua ini hanya ilusi?" "Aku takut, Tin. Takut kalau semua yang kita bangun ini tidak nyata." Tina terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Arman. "Kita nyata, Man. Aku di sini, kamu di sini. Apalagi yang kamu ragukan?" Arman menunduk. "Aku hanya ingin segalanya kembali seperti dulu." Malam itu, Tina mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tapi ia tak tahu bahwa itu akan menjadi malam terakhirnya. Kembali ke TKP, penyelidikan atas kasus ini langsung dilakukan secara intensif. Polisi menyisir rekaman CCTV di sekitar apartemen, mencari keberadaan Arman. Mereka menemukan rekaman yang menunjukkan bahwa laki-laki itu keluar dari apartemen beberapa jam setelah kejadian, mengenakan jaket hitam dan membawa tas besar. Namun, ia tidak pernah kembali.
Pencarian Arman berlangsung selama berhari-hari. Polisi menyisir setiap sudut kota, memeriksa stasiun bus, bandara, bahkan terminal kapal. Namun, seolah ditelan bumi, ia tak meninggalkan jejak apapun. Satu-satunya petunjuk yang mereka temukan adalah sebuah catatan kecil yang tertinggal di meja makan apartemen. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Kamu tidak akan mengerti, sampai kamu sendiri mengalaminya. 3 bulan kemudian kasus ini masih menjadi misteri. Arman masih buron, dan meski polisi telah menyebarkan fotonya ke seluruh penjuru negeri, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Namun, ada satu kejadian aneh yang membuat kasus ini semakin menyeramkan. Seorang penghuni baru yang menempati unit 300 Tonan melapor bahwa ia sering mendengar suara bisikan di tengah malam. Suara perempuan yang menangis dan berbisik lirih. Kenapa, Arman? Kenapa? Saat polisi memeriksa apartemen itu kembali, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Di salah satu dinding, ada noda samar berbentuk tangan, seolah seseorang telah menyentuhnya dengan telapak yang berlumuran darah. Namun, noda itu tidak pernah ada sebelumnya. Dan yang lebih menyeramkan, noda itu muncul kembali setiap kali mereka mencoba membersihkannya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalan-jalan kota yang sepi. Seorang petugas kebersihan yang baru saja selesai membersihkan lantai apartemen kembali melangkah menuju lift. Ia hendak pulang, namun langkahnya terhenti saat matanya tertuju pada pintu unit 306 yang sedikit terbuka. Pintu itu tidak terkunci dan ada suara halus dari dalam. Suara seperti bisikan lembut yang berbaur dengan suara angin. Tanpa sadar, langkahnya semakin mendekat. Ketika ia menyentuh gagang pintu, ada sensasi dingin yang menyelusup melalui kulitnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Keheningan menguasai ruangan. Namun, di dalam, aroma sesuatu yang busuk mulai menyentuh indera penciumannya, membuatnya terhuyung sejenak. Lantai apartemen itu terlihat kosong, namun ada sesuatu yang berbeda. Tumpukan barang dan kertas berserakan di sekelilingnya, dan di atas meja makan terdapat bekas-bekas makanan yang sudah mengering. Di sudut ruangan, sebuah gambar tua tergantung miring di dinding. Gambar itu adalah potret Tina dan Arman yang terlihat bahagia pada suatu waktu. Namun, di bawah gambar itu, noda merah samar terlihat menodai dinding, seakan-akan tangan seseorang dengan darah segar telah mencatatkan pesan tak terbaca di sana. Kebingungannya semakin menjadi ketika ia melihat di lantai dapur sebuah benda yang tampak seperti sisa-sisa panci besar. Panci itu berwarna hitam pekat, tergeletak begitu saja di atas kompor, tanpa ada asap atau api. Perlahan, petugas kebersihan itu mendekat dan membuka penutup panci. Merasa tak mampu mengabaikan dorongan rasa ingin tahu yang semakin besar. Saat penutup panci terangkat, bau busuk menyergapnya. Matanya terbelalak dan tubuhnya gemetar. Yang ada di dalam panci bukan hanya sisa-sisa makanan, melainkan potongan-potongan tubuh manusia yang telah direbus dengan sangat hati-hati. Dengan panik, ia mundur perlahan, menyentakkan pintu dan berlari keluar dari apartemen. Ia segera melapor ke pihak keamanan dan polisi yang datang tidak lama setelahnya. Saat polisi memasuki unit 306, mereka menemukan situasi yang tak kalah mengerikan. Semua barang berantakan, dan lebih banyak bukti yang mengarah pada sebuah kejadian yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Polisi segera mengidentifikasi bahwa ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Apa yang mereka temukan lebih menyeramkan dari yang bisa dibayangkan siapapun. Di dalam kamar mandi, petugas forensik menemukan potongan tubuh lainnya yang sengaja disembunyikan di dalam sebuah bak mandi, seolah bagian-bagian tubuh itu sengaja dipisahkan satu persatu. Ada bekas luka dan sayatan di tubuh korban, yang jelas menunjukkan bahwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan penuh kebencian dan niat untuk menghilangkan jejak. Namun, tidak ada jejak Arman di tempat kejadian. Ia sudah menghilang. Ketika polisi menyelidiki lebih lanjut, mereka mendapati sebuah catatan kecil yang terselip di salah satu laci meja makan. Catatan itu hanya berisi satu kalimat yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Kamu tidak akan mengerti sampai kamu sendiri mengalaminya. Polisi menduga
bahwa Arman telah merencanakan semuanya dengan sangat cermat, dan entah bagaimana, ia berhasil menghilangkan jejaknya begitu sempurna. Tidak ada saksi yang melihatnya meninggalkan apartemen, dan rekaman CCTV di sekitar gedung hanya menunjukkan Tina keluar sendirian beberapa hari sebelum kejadian mengerikan ini. Namun, setelah itu rekaman CCTV tidak menunjukkan Arman sama sekali. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di gedung apartemen tersebut. Beberapa penghuni mengeluh tentang suara-suara misterius yang datang dari unit 306. Suara, bisikan seorang perempuan yang terdengar menangis, disusul dengan bisikan lain yang berulang-ulang memanggil nama Arman. Setiap kali suara itu terdengar, penghuni apartemen merasa ketakutan, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat mengintai mereka dari balik dinding. Para penyelidik mulai mencurigai bahwa kejadian ini tidak berakhir begitu saja. Mereka menemukan lebih banyak petunjuk yang mengarah pada dugaan bahwa apa yang terjadi di unit 306 mungkin tidak hanya tentang pembunuhan seorang wanita, tetapi juga sebuah kutukan yang mengikat tempat itu. Para penghuni yang merasa takut mulai berpindah ke tempat lain, dan unit 306 akhirnya kosong lagi. Namun, yang lebih menyeramkan adalah apa yang ditemukan oleh seorang penghuni baru yang pindah ke unit 306 beberapa bulan setelahnya. Pada malam pertama ia menginap, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara aneh kembali terdengar di tengah malam, dan ia merasa seolah seseorang sedang mengawasinya. Ketika ia memeriksa lebih dekat, ia menemukan noda darah segar di dinding yang sebelumnya tidak ada. Setiap kali ia mencoba untuk membersihkan noda tersebut, noda itu kembali muncul dengan lebih gelap dan lebih jelas. Bukan hanya di dinding, tetapi juga di lantai, seolah-olah ada kekuatan yang terus mengingatkan penghuni baru itu bahwa Tina masih ada di sana, tidak pernah pergi, dan menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar penutupan sebuah kasus. Akhirnya, penghuni baru itu juga menghilang, dan unit 306 dibiarkan kosong. Tetapi di balik dinding itu, tak ada yang tahu pasti. Apakah ini hanya sekadar kejahatan yang tidak terungkap? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, yang terus menghantui tempat tersebut, menunggu untuk menyelesaikan kisah yang belum selesai? Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, apartemen 306 tetap kosong. Tidak ada yang berani menempatinya, meskipun manajemen apartemen berusaha menutup-nutupi apa yang telah terjadi di sana. Namun, desas-desus sudah menyebar, dan tak ada satupun penyewa yang mau tinggal di unit itu. Tetapi pada suatu hari, seorang pria bernama Dika datang untuk menyewa unit tersebut. Ia baru saja pindah ke kota ini untuk pekerjaan barunya sebagai seorang analis keuangan. Ia tidak mengetahui sejarah unit 306 dan manajemen apartemen sengaja tidak memberitahunya. Baginya, apartemen itu tampak seperti hunian yang sempurna. Cukup luas, memiliki pemandangan kota yang indah, dan harga sewanya cukup murah untuk ukuran gedung mewah seperti ini. Pada hari pertama ia pindah, semuanya terasa normal. Ia menghabiskan waktu menata barang-barangnya, membersihkan apartemen, dan beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun, menjelang tengah malam, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat sedang berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Ia berpikir itu hanya suara pipa air atau tetangga yang sedang beraktivitas. Namun, ketika ia bangun untuk memeriksanya, dapur itu kosong. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti ruangan, dengan sedikit cahaya dari lampu kota yang masuk melalui jendela. Dika kembali ke tempat tidur, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, ketika ia hampir terlelap, suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Kenapa, Arman? Kenapa?" Dika terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdegup kencang dan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sekitar kamar, tapi tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Ia berusaha menenangkan diri, menganggapnya sebagai mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Namun, malam-malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Setiap kali ia berada di dapur, ia merasa seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kadang-kadang,
Saat ia membuka lemari dapur atau kulkas, ia mendengar suara napas berat di belakangnya. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Yang paling mengerikan terjadi pada malam keempat. Saat ia sedang mencuci piring, tiba-tiba keran air berhenti mengalir sendiri. Ia mencoba memutar ulang, tetapi airnya tidak keluar. Ketika ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja makan, ada piring kosong dan sendok garpu yang tersusun rapi, seolah ada seseorang yang telah menyiapkan hidangan. Tapi Dika tahu ia tidak pernah meletakkan benda-benda itu di sana. Ketika ia mendekat untuk melihat lebih jelas, ia melihat noda merah yang samar di permukaan meja. Jari-jarinya gemetar saat menyentuhnya. Bau anyir yang aneh mulai memenuhi ruangan. Dika mundur perlahan, merasa semakin tidak nyaman. Namun saat ia hendak meninggalkan dapur, sebuah suara lirih terdengar dari belakangnya. "Aku masih di sini." Dika menoleh cepat, tetapi yang ia lihat hanya dapur yang kosong. Namun tiba-tiba, lampu berkedip-kedip dan suara gesekan terdengar dari dalam kamar mandi. Dengan jantung berdebar, ia berjalan perlahan ke arah kamar mandi. Ketika ia membuka pintunya, ia melihat cermin di dalam kamar mandi, penuh dengan tulisan merah, seperti goresan tangan seseorang. Tulisan itu berbunyi, "Temukan dia, atau kau akan menggantikannya." Dika melangkah mundur dengan napas tercekat. Tiba-tiba, bayangannya sendiri di cermin tersenyum. Bukan senyum biasa, tetapi senyum menyeramkan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ketakutan melanda dirinya, dan tanpa pikir panjang, ia meraih kunci apartemen dan berlari keluar. Keesokan harinya, ia menghubungi manajemen apartemen dan memutuskan untuk pindah. Ia tidak ingin tinggal di tempat itu lagi, tidak peduli berapapun biaya yang harus ia tanggung. Namun, sebelum ia pergi, ia melakukan satu hal. Dengan tangan gemetar, ia mencari informasi tentang sejarah unit 306. Apa yang ia temukan membuatnya semakin yakin bahwa ia telah melakukan keputusan yang benar. Unit itu pernah dihuni oleh pasangan bernama Tina dan Arman. Tina ditemukan dimutilasi di dalam unit itu, sementara Arman menghilang tanpa jejak. Kasus itu tidak pernah terpecahkan. Dan kini, setelah bertahun-tahun, Dika menyadari satu hal yang mengerikan. Tina belum pergi dari apartemen itu. Dan ia masih menunggu sesuatu atau seseorang. Setelah meninggalkan apartemen, Dika berusaha melupakan semua yang ia alami. Namun, bayangan malam-malam mencekam di unit 306 terus menghantuinya. Suara bisikan, bayangan di cermin, dan pesan menyeramkan di dinding masih tergiang-giang di kepalanya. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Arman, pria yang menghilang setelah tragedi di apartemen itu. Pencarian di internet hanya memberikan sedikit informasi. Berita lama tentang pembunuhan brutal di unit 306 dan penyelidikan polisi yang tidak pernah menemukan jejak pelaku. Tapi satu hal menarik perhatiannya. Ada sebuah forum diskusi paranormal yang membahas tentang kasus misterius yang belum terselesaikan, dan salah satu pengguna forum mengklaim bahwa ia pernah melihat seseorang yang mirip dengan Arman di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Dika tak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk pergi ke desa yang disebutkan di forum itu. Perjalanannya memakan waktu berjam-jam. Desa itu terpencil, jauh dari keramaian, dengan jalanan kecil yang sepi dan dikelilingi hutan. Penduduk desa tampak enggan berbicara dengan orang luar. Dan setiap kali Dika bertanya tentang seorang pria bernama Arman, mereka hanya menggeleng dan menghindar. Namun, seorang pria tua akhirnya bersedia berbicara. Ia membawa Dika ke sebuah gubuk tua di tepi hutan. "Kalau kau mencari Arman, dia ada di sini," ucap pria tua itu dengan suara pelan. Dika menelan ludah dan melangkah masuk. Gubuk itu gelap, berantakan, dan berbau lembab. Di sudut ruangan, ada seorang pria duduk membelakangi pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan acak-acakan. Dika mendekat perlahan. "Arman?" Pria itu tidak menjawab. Namun, ketika Dika melangkah lebih dekat, pria itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya menyunggingkan senyum yang menyeramkan. "Kau menemukanku,"
bisiknya. Dika mundur selangkah. Kau Arman, kan? Arman menatapnya tajam, lalu mulai tertawa kecil. Aku sudah lama menunggu seseorang, seperti dirimu. Tiba-tiba suara bisikan lirih terdengar di ruangan itu, suara yang sama dengan yang Dika dengar di apartemen 306. Kenapa, Arman? Kenapa? Dika menoleh ke belakang tetapi tak ada siapapun di sana. Ketika ia kembali menatap Arman, wajah pria itu berubah. Tatapannya yang kosong kini dipenuhi rasa takut. Tina? Dia ada di sini, bisik Arman, suaranya bergetar. Aku pikir aku bisa lari, tapi dia selalu menemukanku. Dika merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu? Arman menghela, napas panjang. Aku tak bisa mengendalikan diriku. Aku mencintainya, tapi aku juga membencinya. Aku ingin segalanya kembali seperti dulu, jadi aku menghapusnya. Suara bisikan semakin keras, memenuhi ruangan. Angin dingin berhembus dari arah yang tidak jelas, membuat Dika bergidik ngeri. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di cermin kecil yang tergantung di dinding gubuk, bayangan seorang wanita muncul. Tina, wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah masih mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Ia menatap Arman dengan ekspresi penuh dendam. Kenapa, Arman? Bisiknya sekali lagi. Arman menjerit, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Ia mencengkeram kepalanya, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dika hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan, ketika bayangan Tina semakin nyata. Perlahan, ia melangkah keluar dari cermin dan mendekati Arman. Arman berteriak histeris, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Tina mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Arman dengan lembut. Tetapi sentuhan itu justru membuat Arman berteriak semakin keras. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya memucat dan matanya membelalak penuh ketakutan. Lalu dalam sekejap Arman lenyap, tidak ada jeritan lagi. Tidak ada suara, yang tersisa hanyalah jejak bayangan hitam di lantai, seolah seseorang telah terbakar dalam sekejap. Dika berdiri membeku, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia saksikan. Ketika ia menoleh kembali ke cermin, bayangan Tina sudah menghilang. Dan untuk pertama kalinya, suara bisikan itu tidak terdengar lagi. Dika keluar dari gubuk dengan tubuh gemetar. Pria tua yang membawanya ke sana hanya mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dia sudah mendapatkan yang seharusnya. Dika tidak menjawab. Ia hanya berjalan menjauh, berusaha menenangkan dirinya. Namun, saat ia melewati hutan dalam perjalanan kembali, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah suara, lembut, hampir tak terdengar. Terima kasih. Dika menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Ia menelan ludah, lalu melangkah pergi. Malam itu, angin berhembus lebih tenang, dan apartemen 306 akhirnya bisa beristirahat dalam diam.